nanti di rumah bilang sama ibu bapaknya. Ada 7 langkah cara cuci tangan ya. Coba. Ada 7 langkah cara cuci tangan. Mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, kuku-kuku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Deti Jubaidah, guru SMP 1 Ciwidey, usia 52 tahun, mengajar di SMP Negeri 1 Ciwidey sebenarnya dari honor tahun 89, kemudian diangkat tahun 2008 menjadi PNS sampai sekarang. Kata ibu saya, karena kakak saya guru, sudahlah masuk saja ke SPG waktu itu, ke SPG. Jadi dari SPG situ saya ikhlas menjadi guru sampai sekarang. Setelah jadi dari SPG saya masuk UPI kan, bukan UPI kalau dulu, IKIP. Masuk IKIP, ketika sudah masuk IKIP saya sudah lahir batin harus jadi guru gitu. Saya itu 5 bersaudara, 5-5-nya jadi guru. Tapi bapak ibu saya itu tukang dagang, jadi bukan guru gitu ya. Jadi kami dari atasnya tidak ada guru. Tapi anak-anaknya 5-5-nya semua jadi guru. Ada yang di SMA, ada yang di SMP, ada yang di SD, ada yang di TK juga, di PAUD. Jadi kami ini sekeluarga lengkap. Assalamualaikum. Anakku yang ibu akan ajarkan sekarang, ini nih topiknya. Merajut manusia, masyarakat berdasarkan Pancasila. Selama pandemi ini ada dua cara belajar. Satu melalui daring, yaitu online dalam jaringan. Yang kedua adalah luring, luar jaringan. Luar jaringan itu kalau Pak Kadis menyebutnya itu guru kunjung. Guru kunjung itu yang dirasakan memang ada, kenapa harus ada guru kunjung? Karena dalam daring ada beberapa kendala. Misalnya kendalanya, 1, siswa tidak punya HP. 2, ada HP-nya tapi kuotanya yang tidak ada. Alhamdulillah akhir-akhir ini sudah mendapatkan kuota dari pemerintah. Biasanya kendalanya ya, selain tidak ada kuota, siswa sinyalnya buruk. Misalnya kalau rumahnya jauh dari pemancar, itu sinyalnya biasanya terkena. Jadi susah menangkap sinyal. Yang keempat, terkadang anak juga punya HP. Tapi HP-nya bukan HP zaman sekarang. Jadi kita ini SMP Ciwidey menggunakan Classroom. Nah, karena Classroom suka ada HP yang tidak support ke Classroom, kami juga membolehkan, boleh menyerahkan tugas memakai WA. Misalnya tugas
tidak bisa dikerjakan melalui WA karena tidak dan sebagainya. Boleh datang ke sekolah untuk 1 orang asal pakai protokol kesehatan untuk menyerahkan tugas. Tidak ke sekolah juga, ke rumah, misalnya ke rumah saya boleh. Jadi sebenarnya banyak pilihan. Kalau disebut ada kendala, kendalanya ada, tapi itu bisa diantisipasi sebenarnya. Nama saya Puan Tri Julia Hendriati, kelas 9J, asal sekolah SMPN 1 Ciwidey, umur 15 tahun. Kalau sekolah di sekolah seperti biasa, jadi kan kita bisa berinteraksi langsung, jadi lebih, kalau belajar juga lebih mengerti. Kalau daring kan kadang kita ada yang nggak ngerti kalau nggak ketemu langsung gitu Kak. Kalau kendalanya sih paling kan banyak teman-teman yang nggak ada HP-nya, atau mungkin tidak ada kuotanya. Kalau kendala saya paling ini kalau ya tidak mengerti gitu, kadang suka ada yang nggak mengerti langsung ulangan gitu. Semoga pandemi cepat selesai agar kita bisa sekolah seperti biasa lagi. Siswa-siswi yang punya latar belakang macam-macam, punya kebiasaan bermacam-macam juga, jadi itu sukanya. Banyak tantangan untuk saya bisa belajar lebih, karena tuntutan ketika kita menghadapi macam-macam sifat, tabiat, jadi membuat kita harus belajar. Karena terkadang juga ada hal yang tidak saya ketahui ketika berhubungan dengan siswa A, saya harus belajar lagi ini menghadapi anak seperti ini seperti apa gitu. Kalau dukanya ketika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, baru itu menjadi duka tersendiri. Cuma untuk sekarang suka dan dukanya agak berbeda dengan ketika di sekolah. Kalau di sekolah itu sukanya bisa lebih banyak gitu ya, karena memang itu sudah profesi. Cuma kalau di masa pandemi ini, kalau dulu ketika belajar di sekolah, anak siswa yang berkunjung ke sekolah setiap hari dari jam 7 sampai jam 2 atau sampai jam 3. Kalau sekarang mau tidak mau kita harus yang mendatangi, mengunjungi rumahnya siswa. Terkadang memang ada kendala. Kendalanya ketika medannya jauh, ketika medannya saya tidak tahu. Pernah nyasar-nyasar juga untuk ke rumah sini juga. Dulu kalau yang pertama itu pernah nyasar. Mudah-mudahan harapan ke depan pandemi ini tidak terlalu lama ya. Jadi kalau pandemi sudah selesai, otomatis segala kegiatan juga normal lagi. Jadi harapan pertama pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya kita selesai dari pandemi, itu harapan pertama. Harapan kedua ya ketika pandeminya beres, berarti kita bisa bersekolah lagi seperti biasa, normal. Kalau sudah normal kan insya Allah hal-hal yang sekarang jadi kendala itu mungkin selesai gitu. Meskipun tidak menutup kemungkinan mungkin ada kendala lain, tapi setidaknya tidak sebesar sekarang kendalanya. Jadi terus untuk siswa-siswa, saya mengharapkan meskipun di masa pandemi ini mau tidak mau kita terbentur dengan keadaan,
Tapi saya berharap siswa-siswi bisa survive, bisa bertarung dengan keadaan ini sehingga tidak lost pengetahuannya. Tapi insya Allah kalau ada kerjasama dari pihak sekolah, dari pihak guru bersama pihak sekolah dengan orang tua, pihak guru dengan siswa, insya Allah kalau itu terjalin dengan bagus, tantangan dan rintangan bisa diatasi.